warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari ini. Perkenalkan, saya Salsa Kurnia Putri dengan NIM 44240138. Yang terhormat Ibu Asriani Sagianto Esikom selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman sekalian yang penuh semangat dan dedikasi. Mengawali kesempatan ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan cintanya kita semua masih diberi kesehatan dan waktu buat hadir dan belajar bersama hari ini. Saya ingin berbagi sedikit cerita. Beberapa waktu lalu, saya membaca kisah anak-anak di pelosok Kalimantan yang harus menyeberangi sungai dengan rakit demi bisa sekolah. Mereka tidak punya gedung mewah, tidak punya laboratorium, bahkan gurunya pun tidak hadir setiap hari. Tapi mereka tetap datang untuk sekolah karena mereka percaya bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Dari situ saya berpikir, betapa beruntungnya ya kita yang tinggal di kota. Tapi apakah pendidikan hanya soal gedung bagus dan internet cepat? Menurut saya tidak. Pendidikan bukan soal gedung, tapi soal tujuan. Tujuan untuk membentuk karakter, membuka wawasan, dan menciptakan generasi tangguh yang siap menghadapi masa depan. Namun kenyataannya, kualitas pendidikan kita masih menghadapi banyak tantangan. Data PISA 2022 menunjukkan skor Indonesia masih di bawah rata-rata global. Untuk literasi membaca, 359, sementara rata-rata global di 476. Matematika, 366, rata-rata global di 472. Dan sains, 383, rata-rata global di 485. Selain itu, menurut sumber dari Kompas tahun 2024, pemerataan mutu pendidikan juga menjadi tantangan besar. Daerah terpencil masih kekurangan guru dan fasilitas yang layak. Bayangkan, ada anak-anak yang harus berjalan jauh, bahkan menyeberangi sungai hanya untuk sampai ke sekolah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas masih menjadi privilege bagi sebagian orang. Padahal, pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan? Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024, angka partisipasi sekolah memang meningkat. Misalnya, jenjang SD di Sumatera Barat mencapai 99,71%, SMP di Aceh 97,77%, SMA atau SMK di Sumatera Barat 84,40%, dan perguruan tinggi di sana juga tertinggi, yaitu 42,75%. Namun, kesenjangan akses dan kualitas antar daerah masih nyata. Artinya, pembangunan pendidikan tidak bisa hanya fokus pada jumlah bangunan atau teknologi, tapi harus pada pemerataan mutu dan kesempatan belajar. SDGs nomor 4 menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan merata untuk semua tanpa memandang tempat lahir atau tempat tinggal. Karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk ambil peran. Pertama, mulai dari diri sendiri dengan membaca dan terus belajar. Kedua, dukung teman-teman yang belum punya akses pendidikan yang sama dengan berbagi ilmu atau ikut pergerakan sosial pendidikan. Ketiga, jadilah agen perubahan. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan soal gedung, tapi soal tujuan. Tujuan untuk membawa kita lebih dekat pada mimpi-mimpi kita. Yuk teman-teman semua, mari kita bantu negara kita agar punya pendidikan yang berkualitas dan merata. Kita sama-sama bangun masa depan pendidikan yang cerah. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.